Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senang lian hari ini seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Hari ini Cek Fikri balik lagi tentunya dalam program yang paling ditunggu-tunggu, karena hari ini kita bakal menambah wawasan Islam kita tentunya di program dakwah keliling TVRI Sumsel, insya Allah penuh berkah. Jadi hari ini mungkin pemirsa ada yang bertanya-tanya Cek Fikri lagi di mana? Kita lagi ada di Masjid Al Yakin Nurul Iman. Ini letaknya di Jalan Sriwijaya Negara Palembang Indralaya atau Ibu Besar Pemulutan. Tentunya Cek Fikri tidak ada dewean karena di depan ini sudah ada ibu-ibu yang luar biasa, yaitu dari Majelis Taklim Al-Mu'idu Tanjung Lubuk, Pedamaran, Kecamatan Teluk Gelam. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat? Ada yang biru, ada yang pink, ada yang kuning. Dari jarak jauh ini pecah nyingok bolu lapis. Iya, luar biasa berwarna-warna ya. Tentunya hari ini Majelis Taklim Al-Mu'idu hadir dan juga kita bakal ngenjuk ke beberapa penampilan tentunya pemirsa. Salah sikoknya kita bakal menyaksikan penampilan muhawaroh dari santri kita yang bernama Sultan Alfian dan Lutfi Hadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tingkatan Sanawiyah Al Yakin Nurul Iman akan menampilkan percakapan bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Ana tilmid. Hal anta ustad? Lastu ustad bal ana tilmid. Masmuka? Ismi Sultan. Man abuka? Abi Tajir. Kam umruka? Umri isnani asyara sanata. Aina taskunu? Askunu fil madinati Palembang. Ma'a man taskun? Askunu ma'a abi wa ummi wa ikhwati. Syukran jaziran. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Sultan Alfian dan Lutfi Hadi. Jadi tahu galo ada artinya? Jadi dia tadi nanya katanya, nama kau siapa? Sultan. Nama kau siapa? Lutfi. Oh, ada tak Sultan cak 50 aja. Begasan dulu, oh katik katanya, ada Selawi katanya. Begasan duit, tak tahunya Ini tentunya salah siko contoh Bapak Ibu bahwa santri di sini bukan cuma diajari ngaji tentang akhlak, cuman juga banyak ilmu-ilmu lain yang didapatkan. Tentunya salah sikonya adalah mempelajari ilmu bahasa Arab. Dan selanjutnya pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada, kalau tadi sudah ada penampilan muhawaroh dari santri kita dan kita bakal kembali menyaksikan ini ada pembacaan kitab Jurumiyah oleh santriwati kita yang bernama Sifa Yumnilah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Yumnilah Zanuria dari Madrasah Aliyah Pondok Modern Al Yakin Nurul Iman. Berdirinya saya di sini akan membacakan sebuah kitab nahwu yang berjudul Al-Jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Muhammad As-Son Haji Al-Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Babul kalam, bab kalam. Al-kalamu huwa lafzul muraqabul mufidu bil wad'ih. Kalam adalah ucapan bahasa Arab yang terdiri paling sedikit 2 kata dan peletaknya orang Arab dan diletakkan secara sengaja. Wa aqsamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali maknan. Dan
dibagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf, dan semuanya memiliki arti tersendiri. Fal ismu yu'rafu bil hafdi wa tanwini wa duhulil alifi wal lam, dan isim diketahui dengan adanya huruf hafad atau kemasukan alif dan lam. Wa huruful hafdi wa hiya min wa ila wa ala wa fi wa rubba wal qaf wal lam. Dan huruf hafad adalah min dan ila dan ala dan fi dan rubba dan ba dan kaf dan lam. Wa huruful qasam wa hiya wal alwawu wal ba'u wa ta'u, dan huruf-huruf sumpah adalah waw, ba, dan ta. Wal fi'lu yu'rafu biqad wa sinin wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakina, dan fi'il diketahui dengan adanya huruf qad, sin, saufa, dan ta ta'nis sakina. Wa huruf ful yu'rafu ma la yasluhu dalilul ismi wala dalilul fi'li, dan huruf adalah kalimat yang tidak cocok apabila ada tanda isim ataupun tanda fi'il. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi walil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih untuk Sifa Yumnila yang telah membacakan kitab Jurumiyah. Ibu-ibu masih semangat? Masih semangat? Dan juga tentunya seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan di mana berada, jangan berenggut kemana-mana karena kita bakal balik lagi sahabat yang nak lewat Siko ini. Tetap di dakwah keliling TVRI Sumsel, insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih banyak pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Balik lagi kita di dakwah keliling TVRI Sumsel. Insya Allah penuh berkah. Jadi buat pemirsa yang baru bergabung, kita sudah masuk ke segmen berikutnya. Dan buat pemirsa yang belum tahu, kita di sini lagi di Masjid Al-Yakin Nurul Iman, tentunya bersama dengan Majelis Taklim Al-Mu'idu Tanjung Lubuk, Pedamaran, Kecamatan Teluk Gelam. Jadi tentunya ibu-ibu, seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita hari ini bakal menambah wawasan tentang ilmu keislaman kita. Namun sebelum itu pemirsa, mangko acara kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal mendengarkan terlebih dahulu pembacaan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh qori kita Bapak Ustadz Bahusin Ma'mun SAG yang akan membacakan surat Al-Mujadalah ayat 10 hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح
yafsahillahu lakum wa idza qila syudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustadz Mbah Husin Makmun SAG telah melantunkan ayat suci Al-Quran, dan semoga yang maco ke dan kita yang dengar ke sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Dan ibu-ibu, kita bakal mendengarkan berikutnya tentunya satu hal yang paling kita tunggu-tunggu. Hari ini tentunya dakwah keliling TVRI Sumsel Pecak Biaso hadir untuk ngenjuk ke tema. Kita bakal ada ceramah dari Ustadz dan kakek kita bakal buka sesi tanya jawab untuk ibu-ibu yang pengen bertanya. Dan hari ini kita bakal membahas tentang merajut silaturahmi antar umat Islam. Jadi mungkin hal ini pecahnya sepele ibu-ibu tentang merajut silaturahmi.
Cuman tentunya banyak juga wong yang tidak berteguran lagi bermusuh gara-gara melupakan silaturahmi. Dan untuk membahas ini kita sudah hadir guru kita tercinta Ustadz Amiruddin Muslim. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman enggak? Aman tidak naik tukar kursi lain? Caknya aman. Aman lah ya? Aman. Aman tapi agak bergoyang, kita was-was di belakang ini. Baik Ustadz dan juga ibu-ibu sekalian, kita bakal mendengarkan terlebih dahulu tentunya tausiah yang berjudul tentang merajut silaturahmi antar umat Islam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'in, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, seluruh jamaah pengajian Majelis Ta'lim Al-Mu'idu yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat galau. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di lokasi yang sangat sejuk, nyaman dan lain sebagainya ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan akan mengantarkan kita untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang memudahkan langkah kakinya menuju pengajian, majelis ta'lim, silaturahmi, menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju pintu surga. Mudah-mudahan kita dan keluarga masuk surga galau. Sudah jadilah pengajian. Nah, malah masuk surga galau. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini sangat istimewa. Mulai dari pembangunan pesantren, masjid. Kalau aku punya usul masjid ini tidak usah diapu-apu lagi. Inilah dingin sebenarnya. Tidak usah lagi dinjuk kipas angin, tidak usah lagi dinjuk AC. Lah semilir-semilir ini nah. Nanti nunggu acara selesai tadi ngantuk-ngantuk aku. Karena sejuknya itu. Apalagi kalau nyungak-nyungak ke pojok ini, aku teringat di Masjid Nabawi sebenarnya. Ini apa lampu ini nah, lampu ini luar biasa ini, bagus ya. Cuman kalau ditaruh di rumah aku, kalau di dalam rumah tidak cocok, di luar dimaling wong. Bagus itu ya. Belum sudah ini. Nah ya mudah-mudahan apa yang digagas oleh keluarga besar Mamanda Haji Pardin, Bibi, keluarga Alpis, Tito dan galo-galo keluarga ini, insya Allah mudah-mudahan akan meninggalkan amal jariah. Amal jariah ini ya luar biasa ini. Mulai dari pesantren, lokal untuk sekolah dan didikan untuk anak-anak ini dan lain sebagainya. Ini luar biasa ini. Kalau kita ikuti
penampilan anak-anak ini tadi, ini luar biasa ini. Ustadz kita, Ustadz Sulaiman dan guru-guru kita yang lain barangkali sudah merencanakan merencanakan untuk mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang mantap. Mungkin di sini juga pengkaderan para ulama, para kiai. Sebab ciri kiai ulama itu dia baca kitab. Ya. Ada di antara sebahagian yang kita saksikan ini, ada ustaz-ustaz ini, Ustaz Karbitan. Ustaz Karbitan itu dia belajar dewek, dia belajar dewek, baca ngomong, ngapalkan dalil sikok dua, tampil kultum, lah dipanggil kiai. Nah ini tadi luar biasa ini. Ini percakapan bahasa Arabnya mantap, ya. Ini agak mirip-mirip dengan lugha lahjah Timur Tengah, tapi bagian Kumring. Dialeknya itu ya. Dengar bahasa Arab Timur Tengah itu, tapi mirip-mirip dengan Kumring ujiku ini. Tapi jadilah awal bagus itu ya. Ini adik kita tadi juga mak itu. Tidak galau-galaunya paham. Nah kita doakan mudah-mudahan yang membangun tempat ibadah, tempat pendidikan ini insya Allah diberi oleh Allah umur yang panjang, umur yang berkah, nah itu ya, diluaskan rezeki. Dan kita jangan khawatir ibu-ibu, bapak itu ya, kalau anak-anak kita nak terdidik dengan agama, masuklah di pesantren. Jangan ragu-ragu lagi itu ya. Kalau anak-anak kita nak sholat 5 waktunya aktif di pesantren, ngaji di pesantren, nah dia nak berakhlak terutama ini bermula dari pesantren. Soalnya sekarang ini kan luar biasa tantangan kita umat Islam ini, apalagi berkembangnya ilmu pengetahuan ini, ilmu pengetahuan teknologi ini. Anak-anak kita yang belum, anak cucu kita yang belum sekolah, pra-TK itulah sudah pacak main HP sekarang ini. Iya, apalagi ibung-ibung ini hobinya selfie ini. Iya. Kadang-kadang budak-budak itu tidak baca apa ini, tidak baca dia beraktivitas yang lain kecuali diinjak HP dulu. Bahkan dia sudah pacak milih mainan di HP itu nah itu. Yang ini yang kita khawatirkan ini Bapak Ibu. Makanya jalan satu-satunya adalah masuk ke pesantren. Insya Allah mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha itu ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi itu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Baik, terima kasih banyak untuk Ustadz Amiruddin Muslim. Kage kita lanjut lagi, panjang pembahasan ini dan mungkin ibu-ibu ada yang nak bertanya Kage? Ada yang nak bertanya? Nah Kage insya Allah bakal langsung dijawab sama Ustadz. Jadi seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan jangan kemana-mana. Kita balik lagi habis yang nak lewat Siko ini, tetap di dakwah keliling TVRI Sumsel. Insya Allah penuh berkah. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Balik lagi kita di dakwah keliling TVRI Sumsel. Insya Allah penuh berkah. Jadi buat pemirsa yang baru bergabung,
Kita berada di Masjid Al Yakin Nurul Iman, Jalan Sriwijaya Negara, Palembang, Indralaya, Ibul Besar Pemulutan, bersama ibu-ibu Majelis Taklim Al Muidu, Tanjung Lubuk, Pedamaran, Kecamatan Teluk Gelam. Jadi kalau tadi mungkin sudah kita dengarkan ibu-ibu tentang tema kita hari ini, yaitu merajut silaturahmi antar umat Islam. Cak mana Ustadz? Masih ada lanjutannya? Bismillah, bismillah, bismillah. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita silaturahmi ini umur kita jadi panjang. Panjang Dian. Amin. Tidak mati-mati. Panjang umur itu artinya umur kita ini berkah. Iya, bukan panjang molor, bukan. Iya. Cara pula kalau panjang umur itu ya, ngeri sama anak cucung. Jadi kita ini penuh dengan keberkahan, ya, berkah hidup, berkah umur, ya. Kalau kita galak silaturahmi, berkah ini artinya ziyadatul khair, kebaikan yang senantiasa bertambah. Umur panjang, umur berkah itu artinya ibu-ibu dan bapak sekalian bahwa di akhir umur kita ini banyak berbuat kebaikan. Itu panjang umur namanya, itu ya. Umpamanya kita lah sudah umur 50, 60, 70 dan lain sebagainya, banyak meninggalkan kebaikan-kebaikan. Ini yang sudah dicontohkan oleh Mamanda Haji Pardin sekeluarga besar, mungkin jadi contoh anak menantu beliau juga, ya. Dia sudah mencanangkan ini, ya, sudah mencanangkan untuk diteruskan oleh anak menantu dan keluarga beliau ini. Dan ini merupakan amal jariah, ya. Di surga itu kita diharapkan di dunia ini menyisihkan harta kita untuk bangun masjid. Nah, ya. Pokoknya bangun masjid, bukan pula nak dewean. Ya, sekemampuan kita kalau ada pembangunan masjid di dusun, umpamanya dia ada yang rehab, kita bangun masjid. Siapa baik yang bangun masjid, merenovasi masjid, ikut ambil bagian, berpartisipasi bangun masjid, insya Allah di surga itu ada rumah kita. Ya ada cukup diamin be, nyumbang nian. Ayo dia, ini luar biasa ini dia. Jangankan nak bangun masjid, ini jadi pengurus masjid, ya, jadi pengurus masjid atau orang yang memakmurkan masjid. Itu waktu dia liwat di Siratal Mustaqim, itu ada kendaraan bagus berbentuk masjid. Uji malaikat lajulah oi, lewatlah kagek, lajulah liwatlah kagek. Pas ada kendaraan yang berbentuk masjid, baru naik galau di situ. Tahu-tahu tidak terjingok ke neraka, tidak terasa di neraka, tahu-tahulah ada di pintu surga. Siapa itu? Itu yang galak bangun masjid, memakmurkan masjid. Nah, bahkan uji Nabi itu, siapa yang membersihkan sikok sampah di masjid, ini khusus untuk kita lanang. Siapa yang membuang sikok sampah di masjid, umpamanya kulit duku, botol aqua, cangkir aqua ini, sikok sampah dari masjid ini, kaget di akhirat diinjak oleh Allah sikok bidadari. Untuk kami. Belum, untuk kamu belum. Kalau 2 sampah, 2 bidadari. Jadi di akhirat itu yang paling banyak bini marbot. No, marbot tiap hari masjid ke masjid. Nah, buang sampah itu baru jadi marbot, apalagi bangun masjid. Nah, dia oleh karena itu kita semangat, ya, semangat ikut ambil bagi, semangat. Ini ibu-ibu yang dari dusun ini galak nguyok, ini heran juga. Iya salah dikit apa kalau.
Tidak apa-apa kan? Iya, lupa namanya. Ini namanya amal jariah, ibu-ibu, amal jariah. Nah, di bulan Sya'ban ini kan kita dianjurkan untuk sedekah jariah, ya. Sedekah untuk arwah. Wong yang ada di kuburan, wong yang ada di alam barzakh itu, ini sedang nunggu kiriman dari kita yang masih hidup ini, nah. Iya. Nah, makanya ada istilah di kita ini, baik di Palembang maupun kita di dusun, itu ada istilahnya itu sedekah ruah atau sedekah untuk arwah umat bapak kita yang masih di dusun lah, meninggal itu ya. Meninggal apa mati? Mati apa meninggal? Mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, kan mati. Mana ada orang meninggal? Benar akhir gitu. Nah iya. Itu yang ada di kuburan itu mak bapak kita, siapa lagi? Nenek kita ini, keluarga kita ini, gala-gala itu nunggu kehiman kita yang masih hidup. Malaikat menunjukkan pahala kita ini, pahala orang yang mati itu dia, ditunjukkan dengan orang yang pahala yang mati itu. Nah, oh dipanggil Fulan bin Fulan, ini kehiman dari anak dengan Fulan bin Fulan, ini kalimat dari keluarga dan lainnya. Fa yafrahuna asyaddu ma yafrahuna fid dunya. Senang dia karena apa? Wong yang lah mati itu dak baca lagi nambah pahala. Dak baca lagi, dak kata lagi yang namanya semayang ida, berzikir ida, sedekah ida, gala-galana dak baca lagi. Tergantung dengan amal. Iya, amal jariah. Nah, ya. Seandainya kita ninggal ke pembangunan masjid dipakai untuk uang semayang, ninggalkan apa pesantren dipakai untuk uang yang belajar agama, itu amalnya itu jalan terus, itu namanya amal jariah, itu ya. Idza mata banu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Kalau uang yang lama mati dak baca lagi nambah amal, itu ya. Dak baca lagi nambah pahala, dak baca lagi. Berzikir tidak, semayang tidak, tasbih tidak, sedekah tidak baca lagi. Kalau nak sedekah, kalau nak beramal, waktu kita hidup inilah. Itu ya. Kalau lah mati tidak baca lagi. Gala-gala nak tinggal gala. Rumah besar. Duit. Kebun. Nah, gala-gala nak tinggal. Itu ya. Laki belagak. Api laki jahat. Kalau tinggal ya. Bini belaga. Apalagi jahat neman tinggal. Yang ngancai kita siapa? Pertama sodakotin jariyatin, sedekah aja. Padiyamir sedekah jariah itu. Sedekah jariah itu artinya sedekah yang mengalir. Mengalir itu maksudnya itu sedekah yang terus menerus. Dek putus. Lanjut lah Fikri. Iya. Kayak kita lanjut lagi ibu-ibu luar biasa seru kita hari ini tentunya membahas tentang merajut silaturahmi antar umat Islam. Kita bakal jeda sebentar, kayak kita bakal ajak ibu-ibu yang nak bergabung, yang pengen bertanya dengan Ustadz dan juga tentunya seluruh pemirsa jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi tentunya di dakwah keliling TVRI Sumsel. Insya Allah penuh berkah.
Baik, terima kasih banyak pemirsa TVRI Sumatera Selatan di mana bae berado. Balik lagi kita di dakwah keliling TVRI Sumsel. Insya Allah penuh berkah. Masih bersama ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muidu Tanjung Lubuk Pedamaran Kecamatan Teluk Gelam. Kita bersama dengan Ustadz Amiruddin Muslim membahas tentang merajut silaturahmi antar umat Islam. Jadi pecahnya tadilah panjang gitulah baca gitu tentang merajut silaturahmi, dan pecahnya di zaman sekarang ini kalau kita nih nak bekawan kadang punya gewang mak itu silaturahmi kita inilah sudah mulai terkotak-kotak, bukan gara-gara kita yang milih, kadang wong lah nandak begaul duluan dengan kita. Perhatikanlah ibu-ibu yang berduit ngumpul dengan yang berduit. Ya dah yang belaga berkumpul dengan yang belaga. Cak aku waktu itu nak begaul dengan wong. Oh Pikri katanya agak kurang kadar kegantengan kau katanya, tidak cocok begaul dengan kami. Nah ujung-ujungnya kan mutus silaturahmi. Ada juga yang putus silaturahmi gawe bebala minjem duit 50 tidak dibalik ke mutus silaturahmi. Nah banyak perkara tentang memutus silaturahmi ini. Nama mana kira-kira obatnya ini Ustadz untuk tetap kita bisa merajut silaturahmi antar umat Islam? Baik ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tadi kita yang nyampir dengan kita itu adalah sedekah jariah. Yang kedua au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa baik pokoknya itu ya. Ilmu agama atau ilmu dunia ya. Baca ustaz-ustaz kita yang ngajar di pesantren dan ngajar ngaji, ngajar fikih, ngajar hukum Islam, insya Allah ilmunya jadi amal jariah. Yang ketiga adalah awaladin salihin yad'u lahu. Nah, ibu-ibu, bapak, untuk mencetak anak yang soleh, yang soleha ini, kata lain di pesantren inilah, itu ya. Insya Allah walaupun kita sampai ajal dia tetap mendoakan kita. Baik Bapak Ibu, tadi ya saya sampaikan bahwa yang pertama untuk mendapatkan manfaat keberkahan silaturahmi ini adalah supaya umur kita ini diberkahi oleh Allah. Yang kedua, segala kesulitan hidup ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, kalau umpamanya lah bersusun pun ini dosa kita ke Allah ya, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, lau amiltumul khataya hatta balagatis samaa'a tsumma nadimtum fataballahu alaikum. Walaupun dosa kita ini sudah memenuhi langit dan bumi, kalau dosa kepada Allah itu insya Allah mudah-mudahan kalau kita bertobat diampuni. Tapi kalau umpamanya dosa sesama manusia, nah yang itu yang berat, itu berat. Karena apa ini? Karena hubungannya dengan hablum minan nas. Insya Allah kita selamat dari api neraka, masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Amiruddin Muslim. Jadi kalau tadi sudah kita bahas tentang merajut silaturahmi antar umat Islam, sekarang jaturi untuk ibu-ibu yang hadir di sini Majelis Taklim Al-Muidu yang pengen bertanya sama Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Haja Parida dari Desa Muara Telang, Kecamatan Teluk Gelam. Ustadz, yang akan saya tanyakan, apakah ada sholat sunat Sa'ban? Kalau ada, apakah boleh dikerjakan berjamaah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan aku ya, sholat sunat nisfu Sya'ban itu tidak dianjurkan. Tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Yang ada itu beramal di malam nisfu Sya'ban, beramal beribadah di malam nisfu
Sya'ban. Umpamanya yang tradisi kita ini sholat maghrib berjamaah. Sudah itu kita baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama niatnya supaya umur kita berkah. Yang kedua, rezeki kita halal banyak berkah. Yang ketiga, Yasin yang ketiga kita niatkan supaya akhir kehidupan ini mendapatkan husnul. Nah, itu sepengetahuan aku ibu-ibu. Barangkali ada dari Ustadz Sulaiman? Ah ya. Dalam satu riwayat di dalam tafsir Sawi disebutkan dalam satu ayat yang keempat dari surat Dukhan, wa fiha yufraku kullu amrin hakim. Tapi sudah lewat ibu-ibu ini ya. Saya ngamalin hanya beberapa rakaat saja tadi malam. Kata Rasulullah SAW, man shalla fiha mi'ata raka'ah. Siapa yang sholat tadi malam ini nisfu Sya'ban 100 kali. Mi'ata rakaat. 100 rakaat. Usolli sunat rakataini lillahi ta'ala. Salat mutlak namanya disebutkan. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat 100 kali. Man shalla fiha mi'ata rakaat. Yubashiruna arsalahullahu fiha ilaika malak. Allah akan mengirimkan kepada dirinya 100 malaikat. Ngapain malaikat itu? Yubashirunahu bil jannah. Malaikat itu akan memberi kabar gembira kepada orang yang sholat 100 rakaat tadi malam itu surga. Artinya nanti setahun kemudian insya Allah dia dijaga dari maksudnya ibadah terus. Senang ibadah sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah mudah. Kalau meninggal insya Allah masuk surga. 30 malaikat seperti itu. 30 malaikat yang berikutnya Allah SWT mengamankan dirinya dari api neraka. Singkat saja ya. 30 malaikat berikutnya Allah SWT akan menjaga dirinya dari mara bahaya, afatid dunya, mara bahaya di dunia. Dan 10 malaikat 30 sisa 10, 30 kali 3 90. 10 malaikat berikutnya adalah mereka menjaga kita dari makaidi syaitan, dari tipu daya syaitan. Silakan, mudah-mudahan manfaat. Nah, jadi kesimpulannya Ibu Hajah Fatimah, Hajah Farida, doa sholat khusus nisfu Sya'ban itu udah kati. Yang ada sholat sunat mutlak. Nah, sholat sunat mutlak itu juga tidak disebutkan mutlak. Usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Dak kate salat usolli sunatan mutlakon. Ndak nisfu Sya'ban kate ya, dengate. Nah, ada salat sunat mutlak itu juga 100 rakaat, 50 kali salam. Nah, insyaallah mudah-mudahan jangan kena kamu ustaz lagi cuma dikit. Jadi tidak usah lagi nak yang itu yang dikit-dikit bayi. Amal sedikit tapi masuk surga. Jangan amal yang panjang-panjang yang lama-lama tapi jengku kita sakit. Nah itu ya, itu agama ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah dan jangan dipersulit itu ya. Itu Bung. Lanjut pertanyaan kedua. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, terima kasih. Kalau kita akan memberikan hadiah pada orang mati, orang meninggal, kepada orang tua cukup dengan Robi Perli Wali Wididaya. Terus kalau kepada suami, kepada anak-anak kita, apa dicamano caranya Ustaz? Sampai dah itu? Ya, jadi kalau umpamanya ke wong tua, Robi Perli Wali Wididaya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Mak mana kalau umpamanya ngirim doa Fatihah dengan laki. Ini laki dalam hati ini ucapan nih. Dengan mertua, dengan mertua sama itu ya. Dengan anak cucung itu ya. Cukup diniatkan baik, Bung.
Niatkan Fatihah ini, Yasin ini, sedekah ini ku hadiahkan dengan lakiku, namanya si Bedul. Umpama ni Bedul namanya. Nah, atau tak usah disebutkan namanya, Tuhan tulah tahu laki kamu si kok itulah kan. Kecuali laki kamu banyak. Sebut, nah tidak percaya kamu nih. Aku ni nyelaskan yang sebenarnya aku nih. Jadi Fatihah Yasin, Fatihah Yasin, Kulhu Al-Falak An-Nas, termasuk sedekah ruaku ini ku hadiahkan dengan ke lakiku. Nah, dia namanya siapa? Engkau Maha tahu ya Allah namanya. Nah itu baik. Atau sebutkan nian lakiku itu siapa? Sampai tak sampai? Kalau tak sampai jengok dia tu nah. Nggak tahu sampai apa tidak itu. Itu bang ya, termasuk anak kita itu juga keluarga kita ya. Insyaallah gala-gala sampai gala lah. Innamal a'malu bin. Nah, dia amal itu tergantung dengan niat. Insyaallah niat kita baik gala ya. Amin. Siapa lagi? Jadilah. Kau nak balik pula? Oh masih? Oh yang kanan. Nah ya. Kaget tat balik. Bagus. Ini kesimpulan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kesimpulan adalah bahwa sesungguhnya kita jalin terus tali silaturahmi antara sesama umat Islam. Jangan sampai putus. Kalau dosa kita kepada Allah, insya Allah gampang diampuni. Tapi kalau dosa sama manusia, harus minta maaf. Ithnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarusu. Ada dua jenis manusia yang tidak bisa diampuni dosanya kecuali saling memaafkan. Yang pertama adalah qati', orang yang memutuskan tali silaturahmi. Wong yang tidak seteguan, beboesan. Nah, dia minta maaf dia. Terutama yang galak nyakiti dulur, keluarga, ibu-ibu yang galak nyakiti hati laki ni minta maaf. Yang galak malingi duit laki minta maaf. Ya Allah dia, akulah kecirian ini banyak malingi duit laki ni. Yang kedua yang tidak dipandang oleh Allah itu adalah wajah rusuh, tetangga yang jahat, itu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, dalam rangka kita menyikapi ya pembangunan masjid dan pondok pesantren ini, mari ikut ambil bagian, berpartisipasi, sebarluaskan ini ya, termasuk amal jariah kita ini, terutama yang datang ini nah, anak cucung kita ini, keluarga kita ini, jangan sampai tidak dimasukkan di pesantren, apalagi ini sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Kita doakan mudah-mudahan Haji Pardin sekeluarga besar ini dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan pembangunan pesantren dan masjid ini insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Amiruddin Muslim yang telah memberikan tausiah tentang merajut silaturahmi antar umat Islam. Terima kasih juga untuk seluruh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mu'idu Tanjung Lubuk Pedamaran Kecamatan Teluk Gelam, dan juga tentunya semoga kita selalu diunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, rezeki berlimpah, umur panjang. Kayak kita bertemu lagi, kita syuting lagi, tentunya masih di program yang sama, yaitu dakwah keliling TVRI Sumsel, insya Allah penuh berkah. Akhir kata aku Mang Cik Fikri pamit undur diri. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pratiwi, perwakilan dari kelas 1 Madrasah Aliyah. Saya akan menampilkan kosakata percakapan bahasa Arab dengan judul kitab Af'al Yaumiyah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wado'a yado'u wada'an, meletakkan. Tarokaya truku tarkan, meninggalkan. Tolak ayat la'u tulu'an, turun. Nazala yanzilu, nuzulan, turun. Sakoto yaskutu, sukutan, jatuh. Masakayam siku, maskan, memegang. Amsakayum siku, imsakan, dipegangkan. Rosa sawaro yusawiru taswiron, menggambar. Sawaro yusawiru taswiron, melukis. Ja'a yaji'u ju'an, lapar. Sabi'a yasba'u, sab'an, kenyang. Rosama yarsumu, rosman, melukis. Nasya yansa, nisyanan, lupa. Abada ya'budu, ibadatan, beribadah. Sholla yusolli, sholatan, sholat. Soma yasumu, sauman, ausyaman, berpuasa. Aftara yuftiru, iftoron, sahur. Tazakkaro yatazakkaru, tazakkuron, berbuka puasa. Tazakkaro yatazakkaru, tazakkuron, mengingat. Zakaro yazkuru, zikrotan, menyebut. Harosa yahrusu, hirosatan, menjaga. Qadaro yakduru, kudrotan, mampu. Istato'a yastati'u, istito'atan, bisa.